Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk jamaah yang baru bergabung juga, tema kita adalah mengapa Allah menciptakan yang haram padahal berbahaya dan dilarang. Ada yang jawab pasti, ya kan ujian, ya pasti diciptain lah buat menguji kita. Tapi ada juga mungkin jawaban-jawaban lainnya, masih ada juga yang lagi kepo atau ini pertanyaan udah terjawab, ada yang lagi nih yang mau ditanya lagi. Tenang, akan kita bahas lagi pagi hari ini ya. Pokoknya insya Allah akan kita tuntaskan semua kegelisahan dari jamaah yang ada di rumah ya. Langsung aja aku punya tayangan, bukan tayangan, artikel. Artikel yang mau aku bacain untuk jamaah yang ada di rumah dan juga yang jamaah yang ada di studio. Ada di belakang aku nih, ini kuas bulu babi yang berlabel halal disita di Malaysia. Jadi di Kuala Lumpur nih ya jamaah ya. Pihak berwenang Malaysia menyita sekitar 2.000 kuas yang diduga terbuat dari bulu babi. Namun diberi label halal. Penyitaan dilakukan oleh para aparat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri melakukan di seluruh negara setelah hasil pengujian atas beberapa kuas di laboratorium Universitas Putra Malaysia memperlihatkan terbuat dari bulu babi. Padahal diharamkan tapi dibuat. Tapi ada lagi pertanyaannya Abi Maki. Aku penasaran banget. Mohon izin Abi boleh berdiri ke sini. Aduh, babi itu kan haram. Atau dogi atau anjing itu maaf ya Bi ya. Iya. Haram. Kenapa diciptain? Dimakan nggak boleh, kena liura juga haram. Kenapa Bi? Bismillah kita Mohon tahu. penjelasannya Abi. Allah ibarifik. Izin Ustaz Maulana Habib Allah ibarifik. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti yang Allah kumpulkan kita di dunia, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di Firdausnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sesuatu yang Allah ciptakan bukan berarti semuanya dihalalkan. Kenapa kita harus berpikir dengan mengatakan, oh segala yang diciptakan oleh Allah itu halal. Maka wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang telah menciptakan, maka Allah juga yang telah memilihnya. Ini halal, ini haram. Termasuk yang namanya tadi punten babi ataupun anjing dengan kata-katanya. Salah satu yang ada dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul mayyitatu waddamu wa lahmul khinzir. Punten, kenapa diharamkan hal ini? Kan Allah ciptakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, artinya apa? Firman Allah yang sudah sangat jelas. Sabda Rasulullah sudah sangat jelas. Sudah, ini adalah sudah menjadi bukti dalil pertama. Al-Quran dan Sunnah mengharamkannya. Ini pegang dulu baik-baik. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang dilarang dalam syariat kecuali itu adalah membawa mudarat. Iya, itu adalah membahayakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apapun yang dihalalkan ini adalah baik buat kita. Apapun yang diharamkan pasti ini adalah keburukan buat kita. Yakin karena Allah ini tidak akan pernah membinasakan, menghancurkan daripada hamba-hambanya. Allah Maha tahu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada sesuatu yang sangat menarik. Masya Allah, ini perkataan para ulama. Bahkan beberapa kitab tafsir pun menggambarkannya. Ibnu Arabi pun begitu indah menyampaikannya. Simak kalimat ini baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten pada waktu diciptakan Nabi Nuh alaihissalam. Iya, ini awal mulanya. Pada ini tapi kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini tidak di 100% kan diterima. Juga tidak 100% kita tolak. Seperti misalnya mengatakan Adam turun di India, Hawa turun di Jeddah. Kalau dicari nas-nasnya yang sahih tidak ada. Tapi kita mengambil daripada kisah Israiliyat silakan. Iya, dibohongkan 100% tidak, diterima 100% tidak. Tapi apabila kita renungkan dengan ilmu tepat, iya. Jadi pada waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam semua binatang dimasukkan. Yang binatang-binatang seperti kambing atau apa dimasukkan di paling bawah. Waktu itu 3 lantai. Yang kedua manusia. Ya, Nabi Nuh dan umat yang ketiga ada seperti burung-burung saja. Dalam perjalanan kira-kira kan 150 hari perjalanan, maka kotoran itu sudah mulai banyak di bawah. Maka mengatakan ini kok bau? Ini bagaimana ini bau? Maka Allah kasih tahu, wahai Nuh, tolong pegang ekor gajah ini, lalu engkau usap-usap, maka aku akan keluarkan binatang, maka diusaplah ekor daripada ekor gajah ini keluarlah babi. Punten. Maka kalau dicek, dilihat anak babi dan anak gajah mirip-mirip. Bagaimana hidungnya, ini panjang, ini pendek. Tapi sama-sama begitu. Bagaimana telinganya, sama-sama. Bagaimana matanya, sama-sama. Bagaimana bulu kepalanya, sama-sama.
Maka dengan mengatakan saat itu diciptakan 2 ekor saja dan itu memakan kotoran-kotoran yang ada di kapal itu. Maka aslinya tugasnya adalah memakan kotoran-kotoran yang ada. Maka Allah haramkan, kenapa? Kan dimakan ada kotoran-kotoran. Lalu kenapa manusia ini ingin memakannya? Bisa dipastikan orang yang memakan daripada daging ini adalah hatinya kotor, pikirannya kotor. Karena yang kotor itu hanya berkumpul dengan yang kotor-kotor. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sehingga mencari alasan. Oh kalau seandainya itu boleh. Kalau ini boleh. Kalau sudah kotor. Semua yang bersih pun akan menjadi kotor. Dan punten semua yang kotor mungkin akan digambarkan menjadi bersih. Apa penyebabnya? Itulah yang tadi digambarkan kalau setan ini ingin selalu menarik orang di dalam jurang kehancuran. Di dunianya fisiknya ingin hancur, di akhiratnya dirinya pun akan hancur untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah kalimat yang indah. Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Artinya apa? Anda tidak berhak untuk bertanya kenapa Allah katakan ini, kenapa Allah lakukan ini. Tapi yang harus dikatakan adalah hikmah apa babi ini diharamkan, hikmah apa anjing ini pun diharamkan. Itulah kalimatnya. Karena yang ditanyakan kepada Allah kita lihat hikmahnya itu apa. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu yang diharamkan kecuali ini bahaya untuk kita. Dan semua ada hikmahnya ternyata. Betul, ya. Allah ibarik. Masya Allah. Terima kasih Abi Maki untuk penjelasannya. Tuh udah tahu kotor masih mau dimakan. Masa yang kotor-kotor dideketin? Setuju ya ibu-ibu ya? Ibu-ibu juga pasti kan gak mau kan ke tempat kotor kan? Apalagi dimakan kan? Mana ada yang mau? Jadi itu jawabannya jamaah yang ada di rumah ya. Baik, terjawab lagi satu. Ada lagi, ini kepo banget. Pasti ibu juga kepo banget. Jamaah yang ada di rumah juga pasti kepo banget Ustaz Maulana. Ya. Allah Maha Pengasih, Ya. Allah Maha Penyayang. Iya. Aku sekali mau nanya, aduh kalau apa jadi kayak gimana? Iya, ini hikmahnya juga deh Hikmahnya. gitu. Kan Allah membenci, mengharamkan yang namanya perceraian. Ya. Tapi kenapa masih ada yang cerai? Sebenarnya kan Allah gampang banget kayak dimasukkan ke hatinya udah jangan bercerai. Atau bisa dengan kuasanya dibikin rujuk lagi pasangan itu gitu. Saya kan? mau bisik ya Apa? Sony. Ha-ha. Tapi ini Oh iya. tahu nggak apa yang saya bisikan? Iya juga. Lihat cuma saya dan Sony yang tahu. Rahasia dong. Nanti dijelasin ya Ustaz nih. Izin buat guru-guru kita. Dan semuanya guru-guru yang lagi nonton. Jangan pernah berkata kenapa. Ternyata Allah ciptakan, Allah berikan solusi perceraian bagi rumah tangga yang sudah tidak punya solusi lagi kecuali endingnya cerai. Kenapa? Karena cerai ini adalah jalan keluar terakhir. Saya ulang ya. Jalan keluar terakhir. Permudah pernikahan, persulit perceraian. Aku mau cerai, aku mau cerai. Untung bukan perempuan yang menalak. Seandainya perempuan yang menalak, kita tiap hari ditalak. Dari mana? Terlambat. Cerai. Iya. Benar. Kan dia kan baper. Iya. Tahu nggak baper, Bu? Bawa perasaan, Bu. Bawa perasaan. Maka cerai ini adalah jalan keluar. Tapi ingat, kenapa dikatakan, mohon maaf, cerai itu bisa menggoncangkan aras. Karena, mohon maaf, Allah benci perceraian. Kalau ada orang mau benci, maaf ya, ini digambarkan. Orang tua yang marah, terus dia mau hukum tapi dia cuma marah aja. Di kursi aja. Jadi dia pegang kursinya, gemes gitu. Gemes. Nih, kalau sudah gemes gimana? Dia mau, aja. Menggetarkan aras, menggoncangkan aras. Ini kenapa sih? Kenapa? Karena cerai itu bisa memutuskan silaturahmi. Menghilangkan banyak kebaikan. Betul tidak? Betul tidak? Karena seandainya orang menikah akan menghasilkan apa, Bu? Anak. Jadi cerai itu ada dua sebenarnya. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Yang cerai hidup siapa? Tidak akan ketemu sampai akhirat. Tapi cerai mati pasti akan berkumpul. Ibu, suaminya nonton? Gak ada. Kemana? Udah pulang.
Udah pulang kemana dia? Berarti udah cerai. Cerai apa? Cerai mati. Iya. Berarti ibu sudah bisa kalau ada yang mau melamar. Cie, Ustadz Maulana. Cie, Ustadz Maulana. Tapi pertanyaannya, kenapa sih ada perceraian? Kayak pernah ibu naik pesawat? Nah, Iya. Ibu naik bis pernah? Sekarang kan? Ibu pernah lihat palu-palu yang kecil itu yang warna merah kecil yang dekat jendela? Itu buat apa, Bu? Untuk mencain kaca supaya apa, Bu? Jalan keluar kalau ibu terjadi masalah. Tapi ibu mau pakai itu. Jangan digunakan. Jangan digunakan. Nanti digunakan pada saat bahasa Inggrisnya urgent. Jadi yang di rumah, mohon maaf, saya menekankan kepada semua jamaah, jangan pernah memikirkan yang namanya perceraian di kepala kita. Hilangkan kata cerai. Kok aku bilang kata cerai ya? Jangan kata cerai, karena kata cerai itu mengundang untuk, mohon maaf, menghilangkan banyak pahala, menghilangkan banyak kebaikan. Maka di mimbar Islam itu indah, jarang kita mengajurkan perceraian. Masya Allah. Tapi dari penjelasan Aku punya masalah. Suamiku pelit. Sabar. Sabar. Suamiku banyak uangnya tapi tidak kasih. Ambil uang. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana dong. Tapi alhamdulillah dari diri aku sendiri aku berkaca, aku berterima kasih sama Allah. Allah pertemukan aku dengan Fairuz. Jadi kayak Allah memilihkan jalan yang terbaik dan indah untuk aku sama Fairuz pastinya. Itu bisa menjadi contoh buat teman-teman juga. Itu yang saya bisikan. Amin ya Allah, doain ya ibu-ibu ya. Doain ya jamaah yang ada di rumah ya, Masya Allah. Kalau gitu jamaah aku mau ngebacain pertanyaan nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Sama-sama yuk ya, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sekarang aku mau bacain, tapi enggak. Sekarang mumpung lagi ada jamaah yang ada di sini, aku kasih kesempatan aja untuk nanya. Ya? Tapi salah tadi gini. Masa tadi kami semua tanya dong Ustaz. Nanti Gitu. diingetin ya, masih ada lagi pokoknya ya. Kalau gitu sekarang angkat tangan dulu yang mau nanya. Yang mau nanya. Ibu boleh berdiri, ayo. Silakan berdiri, namanya siapa, dari mana? Ibu Ice dari Jamaah Al-Hidayah Ciparai Majalaya. Tepuk tangan dong buat Ibu Ice. Mau nanya apa? Mau nanya Habib, kenapa riba itu dilarang? Kalau dilarang, kenapa Allah menciptakan? Kalau gak ada riba, kita gak bakalan punya rumah, kredit. Iya. Ya banyak yang begitu. Nanya apa meles sih? Bagus Bu pertanyaannya Ibu. Itu aja Ibu ya? Iya. Oke Ibu boleh kembali Assalamualaikum duduk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin jawab ya Bib. Siap, Silakan izin Habib. guru-guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ini sayang kepada hambanya. Artinya Allah menciptakan, tidak dibiarkan hidup begitu saja. Makanya kenapa adanya riba? Ini Allah ingin menyelamatkan manusia. Pada saat itu di negeri Arab sebelum turun ayat riba. Sebelum pengharaman yang namanya riba. Nah, kita biar tahu riba itu bunga lah ya. Artinya bunga atau sesuatu yang lebih, sesuatu yang tambah. Misal contohnya kita pinjam uang 1.000 sama teman. Ya sudah, ibu boleh pinjam 1.000 tapi nanti baliknya kapan? 2 minggu lagi. Berarti 2 minggu lagi jadinya 3.000. Nah, 2.000 lebihnya itu namanya riba, haram hukumnya. Nah pada saat itu di negeri Arab bukan berkecamuk apa sih namanya Sony? Merebak. Wow, merebak. Hah? Merebak. Merebak masalah riba ini. Makanya ada ayat yang bertahap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman riba.
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulnya. La ta'kulu, jangan kalian makan amwalakum bainakum bil batil, dengan harta saudara-saudara kalian dengan sesuatu yang batil. Karena kenapa juga ada pengharaman riba? Karena ada yang disusahkan, ada yang disulitkan, ada yang dirugikan. Betul Ibu. Ada yang salah satunya dirugikan. Makanya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya jual beli. Jual beli silahkan. Mau dagang ini, dagang ini, dagang ini, dagang. Jadi Ibu tadi bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba? Disitulah ada rahmatnya Allah. Allah nggak mau ibu-ibu, Allah nggak mau semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya ada yang terugikan. Makanya itu haram. Pada saat itu di Arab, maka dengan turunnya ini ayat, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada tuh kalimat, saya gak bisa punya rumah. Berarti iman kita kurang. Ya, iman kita kurang. Kita gak yakin kepada Allah, oh kalau bukan riba, kalau bukan bunga, saya tidak punya motor. Ya, mestinya kita bilang, mendingan saya tidak punya motor daripada saya tidak masuk surga. Aduh, dalam tuh. Kumaha Ibu? Kumaha? Damang. Damang. Bukan maksudnya benar gitu. Bener bukan. gak? Itu bahasa Kalau Bandungnya kata apa benar tuh? itu apa, Abi? Leres. Leres Jawa. Leres. Bukan kumaha. Kalau kumaha mak jawabannya damang. Kan judulnya kenapa kan? Habib, Kumaha. berarti karena ketakutan kita, jangan sampai karena ketakutan ketidakimanan kita akhirnya kita jadi riba ya, takut gak punya ini, takut gak punya itu. Ih, gak bisa tidur Bu. Kalau ada riba kayak, gak nyenyak kalau kayak gitu-gitu. Dulu pernah ngalamin, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau Pernah ngalamin? Iya, tapi alhamdulillah sekarang Sudah. udah takut, udah gak mau lagi. Yang jelas saya mau berikan informasi yang menarik Apa? supaya semua jamaah bahagia. Coba Ibu bahagia. Coba, happy, happy, Tahu happy, nggak happy. kenapa jamaah ini bahagia? Kenapa? Karena masuk TV. Caranya gimana, caranya gimana? Nah, kalau mau masuk TV juga, berada di Islami Tindak kita bermajelis untuk mendapatkan ilmu. Nih. Di scan QR Scan code-nya di sini atau juga dicek Instagram kita @islamitindatrans.tv TTV ya. Dan klik ya. Iya yang dong. ada bionya di situ. Yang ada bionya. Jamaah jangan kemana-mana, pembahasan akan semakin menarik lagi. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Apalagi pertanyaannya? Banyak, pasti kepo deh. Bagus banget nih. Ini bagus.